Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan kita melalui video pembelajaran ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengantar data mining ya. Materi ini adalah salah satu materi awal dari mata kuliah data mining. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi pertama-tama siapkan diri dan catatan kalian. Perhatikan secara saksama, karena saya akan bertanya dalam pembelajaran nantinya ya. Baik itu sementara kita belajar maupun setelah materi pembelajaran. Oke, kita lanjut. Untuk topik bahasan pada video kali ini ada 4 topik bahasan. Yang pertama adalah definisi data mining, yang kedua adalah tahapan data mining, kemudian yang ketiga adalah tujuan data mining, dan yang keempat itu adalah penerapan data mining. Sebagai pengantar bahwa di dunia yang saling terhubung seperti saat ini, itu data tersebar di mana-mana ya, mulai dari interaksi media sosial hingga transaksi online. Kita menghasilkan jumlah informasi yang sangat besar setiap harinya. Namun di tengah lautan data terdapat wawasan yang tersembunyi dan pengetahuan yang berharga yang menunggu untuk ditemukan. Selamat datang di dunia data mining. Saya akan memperlihatkan satu buah video. Dan saya harapkan video ini diperhatikan ya, karena saya akan bertanya setelah video tersebut ya. Jadi silahkan disimak baik-baik. She checks emails, calls her partner, and makes dinner reservations. It's raining heavily. The month's average has fallen in 3 days. Tara needs an umbrella. On impulse, she purchases a scarf on sale next to the umbrella. She waits in line. The traffic is at a standstill. Tara waits to cross at the intersection. There is a minor accident. Tara enters the building where she works and takes the elevator to her floor. A package must be sent urgently to an international destination. Throughout her day, Tara will interact with hundreds of systems. These systems capture interactions in the form of data. Every system, every device she and billions of others interact with contribute to the world of big data. Ya, setelah kalian melihat video tersebut, maka saya akan bertanya ya mengenai apa yang Anda pahami dari video tersebut. Jadi untuk soalnya itu adalah apa yang kalian pahami tentang data mining setelah melihat video tersebut. Ingat, silakan dijawab dengan menggunakan bahasa kalian dan tidak boleh melihat dari internet ya. Untuk jawabannya silahkan dikirim melalui link ini ya, bit.ly jawaban data mining. Jadi saya berikan waktu 5 menit untuk menjawab ya. Silakan. Ya, oke, sudah selesai. Jadi kita akan membahas topik bahasan yang pertama, yaitu adalah definisi data mining. Apa itu data mining? Jadi data mining merupakan proses penggalian informasi yang berharga ya, atau pola-pola yang tersembunyi dari data yang banyak atau big data dengan menggunakan beberapa teknik analisis statistik, kemudian kecerdasan buatan dan metode lainnya. Untuk apa itu? Untuk mengeksplorasi dan menganalisis data dalam rangka mengidentifikasi pola, kemudian hubungan dan pengetahuan baru yang berguna. Kemudian data mining juga itu dikenal dengan istilah lain ya, seperti knowledge discovery in database atau KDD dan data analysis. Jadi data mining itu mencakup berbagai jenis data. Jadi mulai dari data terstruktur seperti basis data tradisional hingga data
tak terstruktur. Seperti apa? Seperti dokumen, teks, dan gambar ya. Kemudian data itu nantinya akan diolah menggunakan metode ya, seperti klasifikasi, ada clustering, dan ada asosiasi dan regresi. Fungsinya adalah untuk mengeksplorasi hubungan dan pola yang tersembunyi. Kemudian topik bahasan yang kedua itu adalah tahapan data mining. Jadi untuk tahapan data mining itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pemahaman dan masalah data. Yang kedua adalah pra-pemrosesan data. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilihan dan penerapan algoritma atau metode. Dan yang keempat itu adalah evaluasi dan interpretasi. Dan yang keenam itu adalah penggunaan dan implementasi. Dan kita bisa melihat arsitektur dari data mining itu sendiri seperti yang kita lihat di layar itu, mulai dari database, kemudian ada data cleaning dan data integration, kemudian sampai pada tataran atau tahapan knowledge ya, atau pengetahuan baru. Selanjutnya adalah tujuan data mining. Jadi yang pertama adalah penemuan pengetahuan baru. Jadi tujuan utama dari data mining itu adalah menemukan pola-pola yang tersembunyi yang belum diketahui sebelumnya, atau pengetahuan baru dari data yang ada ya. Contoh misalkan penemuan pengetahuan baru dalam mengidentifikasi pola pembelian pelanggan untuk mendorong strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah prediksi dan ramalan. Jadi data mining itu juga digunakan untuk membangun model prediktif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ramalan atau prediksi terhadap peristiwa atau perilaku yang akan datang ya. Dengan menganalisis pola-pola masa lalu, data mining dapat mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam memprediksi hasil di masa yang depan ya, atau di masa yang akan datang. Contoh adalah memprediksi permintaan produk di masa depan berdasarkan data histori penjualan dan faktor-faktor lainnya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari data mining itu adalah segmentasi dan pemahaman pelanggan. Nah, jadi salah satu tujuan utama data mining dalam konteks bisnis itu adalah memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Contoh misalkan untuk segmentasi pelanggan itu dalam industri retail, untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan dan kebiasaan belanja serupa ya. Kemudian yang terakhir itu adalah penerapan data mining. Jadi pada dasarnya implementasi data mining itu sudah diterapkan dalam berbagai bidang ya, tapi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hanya 3 ya penerapannya. Yang pertama itu dalam bidang keuangan dan perbankan. Nah, data mining dapat membantu dalam mendeteksi penipuan kartu kredit, menganalisis risiko kredit, dan memprediksi perilaku pasar saham. Ya. Kemudian yang kedua itu dalam bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan itu data mining mampu membantu dalam analisis data hasil tes siswa. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi performa akademik dan melakukan prediksi perkembangan siswa. Dan yang ketiga itu adalah dalam bidang kesehatan. Jadi dalam bidang kesehatan, data mining dapat digunakan untuk menganalisis data kesehatan pasien, mendeteksi pola penyakit, membangun model prediktif dalam penelitian medis, dan mengidentifikasi faktor risiko ya. Nah, ini 3 contoh penerapan data mining dalam bidang keuangan dan perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Setelah melihat video pembelajaran ini,
Maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di akhir materi nanti saya akan berikan pertanyaan ya. Jadi untuk link tugasnya atau itu silahkan buat satu contoh konkret penerapan data mining selain yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Yang mana yang dijelaskan sebelumnya itu pada bidang perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Silahkan dijawab, kemudian jawabannya dikirim melalui link di bawah ini ya, yaitu bit.ly kemudian tugas. Demikian saya berharap materi kita hari ini tentang data mini itu dapat dipahami semua, dan sebagai referensi silahkan bisa mencari referensi yang lain dari internet atau dari membaca buku materi ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.